Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang kami banggakan. Materi pagi ini adalah bimbingan konseling. Harapan dari kegiatan ini nanti anak-anak lebih mengenal tentang bimbingan konseling dan kedepannya anak-anak dapat memanfaatkan layanan bimbingan konseling dengan sebaik-baiknya. Pengertian. Masih ada sebagian orang yang memandang bahwa layanan BK sebagai pengawas atau polisi sekolah, sehingga terkesan bila diminta ke sekolah pasti putra-putrinya bermasalah dan cenderung menjurus ke arah yang negatif atau dengan sebutan anak nakal atau bandel. Masalah yang terkait biasanya melanggar tata tertib sekolah, pelanggaran tata tertib sekolah. Padahal setiap anak itu pada dasarnya mempunyai masalah. Misalnya, anak yang pandai tapi tidak tahu cita-cita kedepannya itu apa. Itu sebenarnya juga punya masalah. Contoh yang lain, anak yang terkenal di sekolahnya atau punya teman, tapi hasil belajarnya kurang bagus atau kurang maksimal. Itu pun sebenarnya punya masalah dalam belajarnya. Semua permasalahan yang terdapat pada siswa di sekolah itu dapat diselesaikan oleh siswa tersebut dengan bantuan guru bimbingan konseling melalui berbagai layanan bimbingan konseling. Jadi, pengertian dari bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan konselor atau guru BK kepada konseli atau siswa yang sedang mengalami suatu masalah sehingga masalah yang dihadapi konseli atau di sini siswa ya dapat teratasi serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sarana yang ada sehingga mampu memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik. Yang kedua, tentang visi misi bimbingan konseling SMP Islam Ngemplak. Untuk visinya, visi bimbingan dan konseling adalah terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau di sini konseli menuju insan yang bertakwa, berbudaya, terampil, unggul dalam prestasi, santun dalam dimengerti. Untuk misinya, 1. Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur. Memandirikan peserta didik konseli. Di sini harapannya dengan adanya bimbingan konseling, siswa atau konseli dapat menyelesaikan masalah sendiri. Yang kedua,
Membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, atau manajemen sekolah dan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan konseling. 3. Meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. 3. Bidang layanan bimbingan konseling. Di sini bidang layanan bimbingan dengan konseling itu ada 4 macam. Ya, antara lain bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir. A. Bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan keimanan, potensi diri, bakat, minat, pemahaman kelemahan diri, kemampuan pengambilan keputusan, sehingga dapat merencanakan kehidupan yang sehat. Jadi, di sini siswa atau konseli diharapkan dalam bidang bimbingan pribadi, siswa itu dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. Konselor itu hanya memfasilitasi, memberi arahan, motivasi, dan sebagainya terkait masalah pribadi. Nah, kalau yang B, bidang bimbingan sosial. Bidang bimbingan sosial adalah bidang yang meliputi kemampuan berkomunikasi, berargumentasi, ini ya, berargumentasi, bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di rumah dan masyarakat, atau harapan lain dengan bidang bimbingan sosial, siswa dapat menyesuaikan dalam berkomunikasi sesuai dengan norma yang berlaku, baik kalau di rumah itu norma yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi tidak menyimpang dari norma. Untuk bidang bimbingan belajar. Bidang bimbingan belajar adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif, penguasaan materi program belajar di sekolah sesuai dengan kondisi psikis, sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, di dalam bidang bimbingan belajar ini, siswa harapannya dapat mendapatkan hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, D, bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir adalah bidang bimbingan yang meliputi pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan dan dipilih. Nah, ini untuk memantapkan cita-cita anak-anak tentang karirnya ke depannya itu apa. Itu direncanakan dari sekarang. 4. Program layanan bimbingan konseling. A.
layanan dasar meliputi asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan metode pengumpulan data, bisa dengan angket atau yang lain, untuk mengetahui kebutuhan siswa sehingga guru bimbingan konseling melayani siswanya dengan tepat. Nah, ini biasanya dilakukan di awal programnya, di awal tahun ajaran. Nah, nanti kalau Bu Guru minta untuk mengisi kebutuhan, asesmen kebutuhan atau mengisi pertanyaan, maka mengisi data anak-anak menjawabnya dengan keadaan yang sebenarnya. Anak-anak sendiri, tidak berdasarkan aku ikut teman atau gimana. Ini jawabannya sesuai dengan kondisi anak-anak yang sebenarnya, ya. Agar nanti kami guru bimbingan konseling dalam melayani anak-anak bisa dengan tepat. Yang kedua itu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan layanan yang diberikan dalam suatu kelas dengan membahas materi yang diberikan. Contohnya, ini seperti yang kita lakukan minggu ini namanya bimbingan klasikal. Lebih dari satu siswa dan dalam satu kelasnya. Kalau bimbingan kelompok yang ketiga. Bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas topik tertentu. Nah, di sini guru BK mempunyai topik yang akan dibahas, terus anak-anak berkelompok, secara berkelompok melakukan diskusi dan nanti dipresentasikan di depan. Nah, ini bimbingan kelompok. Untuk sementara ini, bimbingan kelompok selama kegiatan daring belum bisa dilaksanakan. Yang keempat, layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan siswa menerima, memahami berbagai informasi. Nah, nanti kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan informasi yang ada, atau anak-anak bisa menanyakan informasi apa yang anak-anak butuhkan ke BK. B. Layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan layanan memungkinkan siswa dapat merencanakan dan memperoleh penempatan yang tepat. Ini terlebih untuk karir ke depannya teman-teman, anak-anak ya. Merencanakan karir. C. Layanan responsif. Ada 5 di sini. 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan siswa memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan melancarkan peran siswa. Nah, layanan orientasi baru saja anak-anak peroleh kemarin saat kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di situ teman-teman dapat mengenal guru-gurunya, ruang-ruangnya. Nah, walaupun ini secara daring, harapannya anak-anak tahu
apa itu SMP Islam, visi misinya, terus tata tertibnya. Nah, itu dipahami betul-betul. Nah, nanti untuk menunjang kesuksesan anak-anak menempuh pendidikan di SMP. Yang kedua, layanan konseling individu. Layanan konseling individu merupakan layanan yang memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung tatap muka untuk mengentaskan masalah. Nih, jadi face to face antara guru BK dengan siswa. Siswa yang punya masalah nanti terus dengan motivasi bantuan guru BK sehingga dapat menyelesaikan masalah. Ini bisa untuk layanan konseling individu selama daring, bisa melalui WA. Nah, yang ketiga, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung tatap muka secara berkelompok untuk mengentaskan masalah. Ini hampir sama dengan konseling individu, cuma ini jumlah siswanya lebih dari 1. Yang keempat, layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi merupakan layanan yang melibatkan berbagai pihak atau semua warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mengentaskan setiap masalah. Jadi, di sini guru BK tidak hanya dengan siswa saja dalam mengentaskan masalah. Untuk mengentaskan masalah, dia berkolaborasi dengan warga sekolah. Warga sekolah itu apa? Guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, penjaga. Nah, di sini ada orang tua dan masyarakat. Nah, saling bekerja sama untuk mengentaskan setiap masalah. Selanjutnya, layanan home visit atau kunjungan rumah. Layanan home visit atau kunjungan rumah merupakan suatu layanan pendukung dari kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan guru BK dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal rumah. Nah, ini anak-anak berbagai program layanan bimbingan konseling. Nanti anak-anak baca lagi, pahami, dan tulis di buku tulis tentang bimbingan konseling. Semoga dengan materi ini anak-anak kedepannya bisa memanfaatkan layanan bimbingan konseling dengan sebaik-baiknya. Dari guru, sekian dulu. Ada lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.